Endokrin adalah alat komunikasi tubuh dengan cara menghasilkan hormon. Hormon dihasilkan dari kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu melepaskan hormon tersebut ke dalam sel darah, sehingga darah mengedarkan hormon tersebut ke organ target. Lalu perbedaan sama sistem sarafnya apa? Jadi gini, kalau sistem saraf sama sistem endokrin itu sama-sama alat komunikasi tubuh. Tetapi kalau sistem saraf itu menggunakan saluran disebut dengan neuron. Sedangkan kalau sistem endokrin tidak menggunakan saluran, tetapi dia mengedarkan melalui sel darah untuk mencapai organ target. Oh my god! Tadi kan kamu udah membahas tentang kelenjar dan hormon. Emang apa sih arti hormon dan kelenjar itu? Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin melepaskan hormon tersebut ke dalam sel darah sehingga diedarkan ke seluruh tubuh. Hormon bekerja dengan menempelkan dirinya pada reseptor sehingga organ yang ingin dituju mendapatkan respon sehingga hormon tersebut tidak salah target. Tapi hormon itu berfungsi di dalam tubuh kita untuk mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan, reproduksi, dan hal-hal baik dalam tubuh kita. Setelah itu, apa itu kelenjar? Kelenjar itu adalah organ tubuh kita yang berfungsi untuk memproduksi zat, yaitu hormon tersebut. Jadi, sistem endokrin adalah sistem fungsi tubuh yang menghasilkan hormon. Hormon dihasilkan dari kelenjar endokrin. Jadi, contoh sederhananya seperti ini, guys. Anggap saja manusia itu adalah kelenjar seseorang yang menuliskan surat untuk temannya. Lalu, surat tersebut yang disebut dengan hormon. Hormon tersebut selanjutnya diberikan ke sel darah atau kita sebut dengan kurir. Nah, kulir tersebut kan disebut dengan saluran darah. Lalu, kulir tersebut menerimalah surat yang disebut hormon dari kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin juga tidak memberikan dengan sembarangan, tetapi dia harus menerima dengan reseptor, sehingga kelenjar yang ingin dituju atau organ yang dituju, dia mempunyai kunci atau reseptor untuk menerima hormon tersebut. Nah, seseorang yang menerima hormon tersebut, itulah disebut organ target. Tahukah kalian di sistem endokrin itu ada banyak sekali kelenjar? Nah, jadi kita sekarang mau mulai dari kelenjar hipotalamus. Hipotalamus terletak di bagian bawah otak dan dia berfungsi untuk menjadi pengatur awal dalam sistem endokrin. Nah, hipotalamus ini yang nantinya akan memberi sinyal kepada kelenjar hipofisis agar hipofisis menjalankan tugasnya. Jadi kayak sederhananya itu hipotalamus yang menjadi bos dan dia memerintahkan hipofisis agar hipofisis itu bekerja dan bisa menyuruh kelenjar-kelenjar yang lain untuk menjalankan tugasnya. A few moments later. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kelenjar hipofisis. Letaknya kelenjar di hipofisis di sini. Jadi, kelenjar hipofisis ini sering disebut dengan kelenjar pengendali utama karena dia yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar lain. Nah, hipofisis ini terbagi menjadi dua, yaitu ada anterior dan posterior. Kalau di anterior itu, dia menghasilkan hormon untuk pertumbuhan dan merangsang kelenjar lain. Sedangkan kalau di posterior, dia itu membantu mengatur keseimbangan cairan dan fungsi reproduksi. Kemudian kita akan masuk ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher, tepatnya di depan trakea. Nah, kelenjar tiroid ini memproduksi hormon T3 dan T4. Nah, T3 itu singkatan dari triiodotiroin, sedangkan T4 adalah tiroksin. Hormon ini bertujuan untuk membantu mengatur metabolisme tubuh. Sebagaimana tubuh kita itu menggunakan energi. Nah, hormon ini dikendalikan oleh TSH dari hipofisis. Kayak singkatnya itu TSH itu yang menjadi pengatur, sedangkan T3 dan T4 itu yang menjalankan proses untuk melaksanakan metabolisme tubuh. Aduh, tubuhku lemas banget, perutku juga lapar. Sepertinya tubuhku butuh makanan. Aku
Aku hipotalamus, aku yang menerima laporan dari seluruh tubuh. Lapar, lapar, lapar. Sepertinya tubuh membutuhkan energi. Sekarang aku harus memerintahkan hipofisis menjalankan tugasnya. Kemudian hipotalamus menyuruh hipofisis untuk menjalankan tugasnya. Siap, Bos. Tubuhku membutuhkan Nah, di energi. sini hipofisis tidak bisa menjalankan tugasnya sendiri, tetapi dia memerlukan tiroid untuk memberikan energi kepada manusia atau organ yang ingin dituju. Tubuh membutuhkan energi, jadi aku harus mengeluarkan hormon T3 dan D4 agar metabolisme tubuh dia menjadi lebih baik. Akhirnya aku makan juga. Hormon T3 dan T4 akan berguna untuk kamu untuk menjadi sumber energi kamu dari makanan untuk beraktivitas. Jadi kita akan masuk ke kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak. You didn't have to cut me off. Tepatnya di sini dia berbentuk seperti biji pinus. Nah, kelenjar pineal ini menghasilkan hormon melatonin. Hormon melatonin adalah hormon yang mengatur siklus tidur dan bangun kita. Jadi, saat gelap atau saat malam hari, hormon melatonin akan meningkat sehingga tubuh kita akan terasa mengantuk. Begitu pula sebaliknya, jika sudah pagi atau sudah terang, itu hormon melatonin akan menurun sehingga tubuh kita saat bangun terasa segar dan siap untuk beraktivitas. Jadi, kelenjar ini berfungsi untuk mengatur jam biologis tubuh kita. Hai, aku pineal. Sekarang sudah malam hari, artinya aku harus menghasilkan hormon melatonin agar tubuhmu itu mengantuk. Loh, kok masih ada cahaya? Ini nih yang membuat produksiku terganggu. Sebentar ya, satu video lagi. Kalau kamu ingin tidur dengan nyenyak, kurangi bermain HP saat ingin tidur. Pantesan aku gak ngantuk-ngantuk. Sekarang aku ingin tidur. Nah, kalau gini kan produksiku menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya di sini ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini adalah 4 kelenjar kecil yang menempel di belakang kelenjar tiroid. Besarnya sebesar biji kacang polong. Dia menghasilkan hormon yang bernama parathormon atau PTH yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Dia akan menjaga kadar kalsium untuk menjaga kesehatan tulang, saraf, dan juga otot. Dia juga mengontrol ginjal dan juga usus untuk mengambil kalsium dari makanan sehingga menjaganya agar tidak terbuang lewat urin. Oke, selanjutnya di sini ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini dia terletak di bagian belakang lambung. Kelenjar ini merupakan organ yang sangat vital karena menghasilkan kelenjar endokrin dan juga endokrin. Kelenjar endokrin dia akan menghasilkan enzim pencerna, yang dimana ada enzim amilase, lipase, dan juga tripsin. Mereka akan memotong-motong makanan di bagian usus halus. Selanjutnya, sistem endokrin. Sistem endokrin ini dia akan menghasilkan insulin dan juga glukagon, yang dimana insulin akan keluar jika gula darah di dalam tubuh kita sedang naik, dia akan menurunkannya. Sedangkan glukagon dia berfungsi untuk menurunkan gula darah. Keduanya sangat penting untuk menjaga keseimbangan gula darah dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya di sini ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini dia terletak di bagian atas masing-masing ginjal. Bentuknya seperti bentuk segitiga. Kelenjar ini fungsinya adalah memproduksi hormon terhadap tubuh, tekanan darah, sistem imun, dan juga respon tubuh terhadap stres. Selanjutnya, struktur dan hormon yang dihasilkan. Kortisol ini dia mengubah makanan menjadi energi dan mengendalikan stres jangka panjang. Yang kedua ada aldosteron. Aldosteron ini dia akan menjaga keseimbangan garam dan air untuk tekanan darah. Oke, selanjutnya yang ketiga ada androgen. Androgen ini adalah hormon seks pendukung untuk pertumbuhan pubertas.
Baik, di sini saya akan menjelaskan kelenjar timus merupakan organ penting yang berperan dalam sistem imun, khususnya dalam pematangan sel T. Fungsi dari kelenjar timus sangat krusial pada masa awal kehidupan untuk membentuk sistem tubuh yang optimal. Dan bagian sel ovarium adalah tempat reproduksi pada wanita. Dari ovarium ini juga dia menghasilkan dua hormon, yaitu pertama hormon estrogen dan yang kedua hormon progesteron. Nah, dari hormon estrogen dia bertanggung jawab atas karakteristik seksual sekunder pada wanita seperti pertumbuhan payudara dan pangkul serta mengatur siklus menstruasi. Nah, dari hormon kedua, hormon progesteron, dia berperan penting dalam menebalkan dinding rahim untuk mempersiapkan sel telur yang menghasilkan atau biasa disebut kehamilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian testis. Testis adalah organ reproduksi pada pria. Nah, fungsi dari testis adalah PSH dan LH. Kedua fungsi ini dia membantu menebalkan sel Henle untuk si hormon testosteron. Testosteron adalah hormon utama pria. Hormon ini bertanggung jawab atas perubahan fisik, pubertas seperti suara yang berat, tubuhnya jakut, serta rambut di wajah dan tubuh, menjadi masa otot pada pepadatan tulang.